Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang medan magnet kawat melingkar berarus. Saya akan membahas poin pertama, yaitu besar medan magnet marin, simbolnya B. Besar medan magnet dipengaruhi besar arus listrik dan jari-jari lingkaran. Semakin besar kuat arus yang diberikan dan semakin kecil jari-jari lingkaran kawat, maka semakin besar kuat medan magnet. Di sini saya memiliki kawat melingkar horizontal dengan jari-jari A dan diberi arus I. Lalu bagaimana cara mencari titik P di luar pusat? Titik P yang ini. Sebelum itu, kita harus tahu sudut yang terbentuk. Nah, ini dia sudut yang terbentuk. Sudut yang terbentuk biasa disebut theta. Maka kita mendapatkan BP sama dengan nu0 dikali I per 2A sin theta pangkat 3. Maka kita sederhanakan lagi. Jika titik P semakin ke bawah, maka akan berada di pusat lingkaran. Dengan jari-jari A, pusatnya P, diberi arus I. Semakin ke bawah, theta, maka besar di titik ini mencapai Setelah itu, mari kita sederhanakan. Jika titik P ke bawah, maka akan berada di pusat lingkaran. Maka, berapa medan magnet di pusat? Nah, di sini. Jika semakin ke bawah theta, maka titik di sini dianggap 90 derajat. Lalu dapatlah rumus BP sama dengan nu0 dikali I per 2A. Kemudian besaran yang diketahui adalah A sama dengan jari-jari meter, I sama dengan arus A, nu0 sama dengan permeabilitas magnet 4 dikali 10 min 7 testa meter per ampere. Nah, poin selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah arah medan magnet atau vektor B. Arah medan magnet itu mengikuti kaidah tangan kanan. Misalkan, di sini kita memiliki kawat horizontal. Kalau kawatnya melingkar, arus itu cuma ada dua. Yang pertama, searah jarum jam, dan yang kedua, berlawanan jarum jam. Nah, untuk kasus pertama yang akan kita bahas adalah yang ini, yang berlawanan arah jarum jam. Jika kita mengikuti aturan tangan kanan, berarti pada pusat akan ditarik garis, akan muncul medan magnet. Kemana arahnya? Nah, arah medan magnet itu akan ke atas.
Di sini dilambangkan dengan B. B itu adalah medan magnet. Jika nanti terdapat kawat horizontal terdapat seperti ini yang searah dengan jarum jam, maka arah arusnya itu akan ke bawah. Jadi dia terbalik. Nah, terus di sini ada kawat vertikal. Terus juga di tengahnya ini ada jari-jari A. Kalau berlawanan arah jarum jam dan memakai aturan tangan kanan, maka arusnya akan keluar seperti ini. Seperti yang ini. Nah, jika dia searah dengan jarum jam, maka arusnya akan ke dalam. Jadi, konsepnya seperti itu. Di sini ada contoh soal, yaitu kawat seperempat lingkaran dialiri arus 5 ampere, seperti pada gambar. Jika jari-jari kawat melingkar adalah 40 cm, tentukan besar dan arah induksi magnet di titik B. Jadi sebelum kita mencari besarnya, terlebih dahulu kita tentukan arah induksi magnet di titik B-nya. Di sini arus mengalir dari kawat ini. Kemudian dia mulai memasuki kawat yang berbentuk seperempat lingkaran ini. Jadi ini arusnya boleh kita teruskan sampai sini. Tuh. Sekarang kita gunakan kaidah tangan kanan, di mana arah ibu jari itu menunjukkan arah arusnya. Jadi arah induksi magnetnya itu akan mengitari kawat seperti ini. Ia akan masuk melalui sini dan sampai di titik B, dia keluar dari bidang. Lalu sekarang kita cari nilainya, di mana induksi magnet titik B dirumuskan B sama dengan seperempat mu 0 I per 2A. Kenapa seperempat? Karena bentuknya itu hanya seperempat lingkaran, jadi B-nya sama dengan seperempat 4 V dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya itu 5 per 2 dikali A. A itu merupakan jari-jari lingkaran atau jarak titik pusat dari kawat, yaitu 40 cm atau 4 kali 10 pangkat min 1. Jadi hasilnya B sama dengan 5 per 8 V dikali 10 pangkat min 6 Tesla keluar bidang. Nah, untuk yang soal yang selanjutnya, tentukan besar kuat medan magnet di titik X yang berada pada poros suatu penghantar pada jarak 8 cm jika kuat arus yang mengalir pada kawat adalah 5 ampere. Jadi teman-teman, kita ingat untuk menentukan besarnya medan magnet atau induksi magnet di titik di luar lingkaran. Misalnya di sini ada di titik X. Nah, kita bisa gunakan persamaan B sama dengan mu 0I per 2A sin pangkat 3 theta. Nah, dari gambar yang ada di soal, kita belum tahu nih panjang R-nya berapa. Kita bisa memanfaatkan teorema Pythagoras.
Nah, di sebelah kiri ini sudah ada garis penghubung yang kita buat. Nah, kita gunakan teorema Pythagoras pada segitiga ini. Sebelumnya sudah ada 6 dan 8. Jadi, sudah pasti nilai R-nya adalah 10 cm. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari nilai sin tetanya. Kalau misal sudutnya adalah yang di sini, maka sin itu merupakan perbandingan sisi depan dan sisi miringnya. Jadi nilai sin tetanya adalah 6/10 atau sama dengan 0,6. Nah, sehingga nilai medan magnet atau besarnya medan magnet di titik X yaitu B sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 5 per 2 dikali A, yaitu di sini adalah jari-jari lingkaran, yaitu 6 dikali 10 pangkat min 2 dikali sin pangkat 3 theta yang nilainya adalah 0,6, kita pangkatkan 3. Jadi teman-teman, nilai B-nya adalah yang di atas tadi, kita bisa kalikan dulu 4V dikali dengan 5. Hasilnya adalah 20V dikali 10 pangkat min 7 per 2 dikali 6 dikali 10 pangkat min 2. 0,6 itu kan sama saja dengan 6 kali 10 pangkat min 1. 6 pangkat 3 itu 216, 10 pangkat min 1 pangkat 3. Jadi 10 pangkat min 3, 20. 20-nya boleh kita bagikan sama 2. Kemudian 216-nya kita bagikan dengan 6 sama dengan 36. Jadi nilai B-nya 36 dikali 10V. Jadi B sama dengan 360V dikali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 masih 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 3 masih 10 pangkat min 8. Atau boleh kita sederhanakan lagi, jadi B-nya adalah sama dengan 3,6V dikali 10 pangkat 6 10 pangkat min 6 Tesla. Mudah banget kan?